Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan untuk edisi hari ini Sabtu 18 Oktober 2025. Ini kita ada screen ya, saham yang lagi di asing masuk ya di saham ini ya. Dikala ISG lagi ambruk ya, turun cukup dalam untuk Jumat kemarin. Ada Antam, PSAB, Indi, dan Cepin. Sebelum lanjut analisa, tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, langsung kita coba analisa. Oke, kita update IHSG ya. Untuk Jumat kemarin ditutup cukup dalam ya, 2,57%. Untuk IHSG saat ini memang sudah patah ya, patah trennya di MA 50-nya ya. Ini sudah patah ya, yang warna hijau masih udah di break ya. Untuk long term-nya memang masih bagus, masih beratas jauh ya di atas MA 200, artinya secara short long term-nya dia masih sangat uptrend ya IHSG dan cenderung koreksi wajar ya karena memang cukup jauh dari supportnya ya MA 20 dan MA 50-nya ya pas tinggi di area 8 ribuan dan dari MACD-nya pun sudah ada bearish divergence ya, pas sempat kita bahas juga ya di area ini sudah ada bearish divergence dan cenderung turun ya untuk IHSG saat ini ya. Saat ini IHSG ada di area supportnya sebenarnya nih ya. Ini adalah ada support MA 50-nya, tapi memang masih berada di bawah MA 50 ya. Untuk IHSG masih wait and see dulu ya. Apabila dia bisa bertahan di MA 50-nya masih bagus, artinya masih ada peluang untuk uji resisten di atasnya ya, di 8.100-an ya, sampai 8.170-an ini ya. Untuk apabila IHSG koreksi lagi, akan uji support berikutnya ya, ini adalah support yang warna biru, di area 7.790. Ini adalah dulu support, dan sempat di break ya, di breakdown dan masih naik lagi ya ternyata ya, masih naik lagi artinya first break, naik lagi dan terus naik ya, dan belum ada koreksi dan saat ini lagi koreksi di ke area MA 50. Secara historinya dia baru retest 2 kali ya MA 20-nya ya, ini ya 550-nya ya, ini sempat mau nyentuh MA 50 tapi gagal ya, nggak disentuh, udah naik dan kali kedua ya ini dia nyentuh MA 50-nya. Saat ini memang sudah di break ya untuk MA 50-nya. Apabila dia bertahan di atas MA 50 artinya balik lagi ke area support ini ya di area 8 ribuan, jadi masih ada potensi untuk IHSG uji lagi ke atas ya di area 8.170-an ya sampai di 8.200. Tapi apabila gagal bertahan di MA 50-nya beberapa hari mendatang, ada potensi ya IHSG untuk ke area support berikutnya di bawahnya ya. Nggak terlalu jauh ya di area 7.770-an. Untuk momentum MACD-nya pun masih ada bearish divergence dan dead cross ya, dan momentumnya cukup besar ya, artinya belum ada tanda-tanda IHSG akan balik arah ya. Seperti ini ya, dia ada candle hijau dan kemudian ada candle hijau lagi ya. Tunggu area pantulannya dulu ya, karena memang belum ada mantul. Dari candlenya pun dia bikin lower low ya, sudah bikin candle lower low dan belum bikin tanda-tanda pembalikan arah ya, seperti ini ya, dia bikin hijau dan bikin higher, kita bisa spekulasi buy ya. Kita tunggu dulu ya di area MA maaf di area 7.270-an ya, apabila dia mantul di situ bisa spekulasi buy ataupun bisa skenario kedua ya, apabila dia bisa bertahan di atas MA 50 beberapa hari, ada potensi ya untuk IHSG akan bikin naik lagi ya. Masih bagus sebenarnya IHSG saat ini koreksi normal ya. Ini koreksi kedua ya. Ini sempat koreksi dalam mantul dan ini koreksi juga ya. Kemungkinan akan IHSG masih akan ada potensi untuk mantul ya. Tunggu dulu di area supportnya di area 7.770 untuk IHSG. Oke, saham pertama ya ada Antam hari Jumat kemarin itu menguat 0,58%. Secara trennya memang masih sangat uptrend ya, bergerak di atas MA 200, MA 50 dan MA 20-nya ya. Untuk Antam saat ini secara view-nya sebenarnya masih sideways ya, sideways setelah dia rally ya, ini rally cukup panjang, koreksi dan breakout kembali dan saat ini lagi ada di area sideways ya, seperti ini ya, dia sideways dan ini juga sama rally terus dia sideways ya. Untuk support saat ini bisa dipakai di 3.100-an ya.
support kuatnya dan saat ini ada resisten minornya ya di 7.500 ya. Untuk Antam sempat ada rekom dari kita ya ini pas Beon support ya dan sudah ter-TP ya, TP1 ya. TP1 dan TP2 ya karena sudah hampir 10%. Untuk Antam masih bagus ya, ini masih uptrend, tunggu aja di area MA 20-nya ya karena saat ini ada di area resisten minornya ya. Karena takutnya nanti ada buangan malah di bawah turun dulu ya karena ini baru aja mantul dari supportnya MA 50 ya dan saat ini terkena resisten minornya ya. Ini udah ada 3 candle ya sudah di retest 3 kali dan selalu turun ya. Untuk Antam saat ini bisa beon support ya di area 3.300-an atau bisa beon breakout ya apabila Antam bisa breakout dan bisa bertahan ya di atas 3.500 ada potensi Antam untuk naik lagi di 3.700-nya ya. Ini baru di retest 2 kali ya dan kemungkinan ini 3 kali ya. Apabila ini di breakout lari nanti cukup kenceng ya bisa sampai 3.930 karena memang secara harga emasnya memang lagi tinggi ya dan kemungkinan karena ada sentimen itulah pergerakan dari sektor emas cukup naiknya cukup lumayan ya. Untuk momentum MACD-nya pun masih bagus, masih golden cross ke atas dan belum ada tanda-tanda bearish divergent ya. Artinya memang confirm untuk Antam sangat uptrend, sudah mantul dari support MA 50-nya dan saat ini ada di resisten minornya ya. Tunggu di bawah untuk swing apabila untuk beon breakout juga bisa. TP pertamanya bisa di sekitar 3.700-an. Kita coba lihat untuk Broksumnya ya. Broksum cukup bagus Antam Jumat kemarin dikala ISG turun cukup jauh, cukup dalam ya untuk Antam di koleksi ya sama asing ya AKBK dan KZ ya. Untuk akumulasinya sangat besar ya, big akumulasi di average 3.470. Jadi masih nyangkut sedikit ya. Untuk Antam coba kita lihat untuk dari seminggunya ya. Untuk seminggunya juga masih ada akumulasi ya dari KZ ya. Dari KZ di average 3.300. Jadi ya benar di area MA 20-nya ya. Jadi untuk Antam apabila 3.500 ya di breakout dengan volume besar bisa beon breakout ya karena memang akumulasinya cukup tinggi tetapi apabila ada koreksi tunggu koreksi saja ya karena memang sudah 3 hari ada week dari atas dan ditutup turun ya. Bisa tunggu di area MA 20-nya karena KZ juga di area itu ya. Jadi kemungkinan apabila turun ke area itu dan dekat MA 50 lagi kemungkinan agak ada support ada bayar lagi ya masuk ya untuk nahan ya. Masih bagus untuk Antam bisa beon weakness apabila koreksi dan bisa beon breakout apabila ada 3.500 yang di break dengan volume besar dan bisa bertahan di atas 3.500 masih cukup ada potensi Antam untuk uji 3.700-nya masih bagus untuk Antam. Oke, saham kedua ya ada PSAB untuk Jumat kemarin itu menguat ya. Cukup tinggi di 15,45% untuk PSAB sempat kita rekom ya. Kita nunggu di area supportnya tetapi nggak dikasih ya. Ternyata memang dia selalu bertahan di MA 20-nya. Jadi kita antrinya dinaikin ya untuk setupnya ya. Kita tunggu di area supportnya karena kita pas nunggu di bawah nggak dikasih ya. Coba kita intip ya, kita incar-incar di area supportnya ya, di area 600-an nih ya. Tuh view-nya saat ini sangat uptrend ya Antam ya, maaf PSAB ya. PSAB masih sangat uptrend berada di atas MA 200 dan selalu terjaga ya di atas MA 50 ya. Ini sempat naik tinggi ya dengan volume besar. Kemudian dia koreksi ya, cenderung sideways koreksi di supportnya di sekitar 400-an dan resistennya di 540 ya dan di break dengan volume besar ya. Ini volume sangat besar, sangat signifikan dan kemudian lagi area sideways ya, sideways seperti ini dan Jumat kemarin di breakout lagi dengan volume sangat besar ya. Jadi secara price action-nya sangat bagus dan tipikal dari PSAB ya bila breakout dengan volume besar dia masih ada kenaikan beberapa hari ya. Ini juga breakout volume besar ada 2 hari naik. Ini juga sama breakout masih ada kenaikan sekali ya ini ya. Ini baru aja breakout ya. Jadi kemungkinan untuk PSAB masih ada kenaikan ya untuk di hari berikutnya. Untuk resisten saat ini ada di 755 dan supportnya cukup jauh sebenarnya. Supportnya bisa di 600 ya.
karena memang baru aja di breakout. Secara volume masih bagus, breakout dengan volume besar. Untuk momentum MACD-nya pun golden cross ke atas. Kita coba lihat Broxum-nya. Broxum Jumat kemarin sangat bagus, volume besar dan ada big akumulasi ya dari asing, dari AK, BK, BHI, TP, ada sisa juga masuk di average 690. Jadi sudah profit lumayan ya untuk PSAB, bisa untuk scalping juga ya apabila ada koreksi ke area 690-an. Bisa spekulasi buy ya karena memang ada AK dan BK-nya di average itu ya. Oh, BK malah di 660 ya, masih di bawah banget ya. Jadi bisa antri di area ini berarti ya, di area resisten sebelumnya. Ini adalah resisten di break ya, di sekitar 670-an sampai 690 ya, itu masih area B untuk PSAB. Retailnya udah keluar ya, ada XT, XLPD, rata-rata SQ udah keluar ya, artinya retail keluar. Kita coba lihat untuk Broxum secara seminggu ya. Seminggu masih ada akumulasi ya dari AK, ZP, BK ya. Di average 658. Jadi di area ini ya, di area pas dia breakout ya. Artinya beli playernya smart money-nya masuk pas dia ada breakout ya di 650. Jadi untuk PSAB support-nya ada di 660-an ya sampai 690 ya, bisa cicil-cicil buy di area itu. Untuk targetnya bisa ke 755 di break, bisa ke 800 ya. Masih bagus PSAB, baru aja breakout dan breakoutnya dengan akumulasi dan secara mingguannya pun masih akumulasi ya. Jadi PSAB sangat menarik, bisa untuk scalping ya, karena momentumnya baru besar dan asingnya pun masuk ya. Jadi masih oke untuk PSAB, bisa buy on weakness di area 690 sampai 670-an ya. Ini adalah area support minornya dari PSAB. Resisten saat ini ada di 755. Masih bagus PSAB, untuk scalping juga bisa masuk ya, karena memang karakternya seperti itu ya. Dia pas volume break, dia break dengan volume masih ada kenaikan ya. Jadi bisa buy on breakout juga untuk PSAB. Oke, saham ketiga ya, ada Indi Jumat kemarin untuk menguat 5,37%. Sempat di breakout ya, resistennya di area 2550-an ya. Sampai tertingginya di 2690, tetapi ditutup menurun ya, kempes lagi ke area yang di breaknya, artinya masih cukup bagus, artinya dia masih bertahan ya di atas resisten minornya. Untuk Indi sempat ada rekam dari kita ya, dan sudah masuk ke area TP 2-nya ya, karena TP pertama 5% dan TP 2-nya hampir ini naik sekitar 10% lebih ya. Untuk Indi masih bagus, saat ini sudah breakout ya, walaupun breakoutnya kurang bagus ya dari candlenya, karena ada ekor dari atas ya. Untuk Indi secara trennya masih sangat uptrend ya, berada di atas MA 200, MA 50 dan MA 20-nya. Untuk Indi pergerakannya seperti PSAB tadi ya, dia rally, kemudian dia bikin base, konsolidasi, kemudian di break dengan volume besar, nanti dia akan masih ada kelanjutan, kemudian dia sideways lagi, kemudian naik lagi ya. Untuk polanya hampir sama untuk saham uptrend seperti itu ya, dia rally, koreksi, sideways, kemudian di break lagi ya. Untuk Indi sebenarnya sudah break dengan volume, tapi sayang memang tutupannya ya kurang sedikit oke ya, karena dia turun lagi ya. Untuk Indi saat ini masih bagus, secara price action-nya bagus, secara masih sangat uptrend. Untuk saat ini ada di resisten minornya ya, dan sudah bikin ekor dari atas ya. Apabila Indi ada koreksi masih bagus, artinya dia balik dulu ya ke area 2370-an ya, karena takutnya ini adalah false break, kemudian dia sideways lagi ya ke area yang warna biru ini ya. Support kuatnya ada di 2200-an dan support minornya bisa dipakai di 2370-an ya. Untuk momentum MACD-nya masih bagus ya, artinya momentumnya sudah mulai melemah, sudah cenderung mau golden cross ke atas ya. Dan untuk volumenya pun sudah oke. Coba kita lihat Broxum dari Jumat kemarin masih bagus, ada big akumulasi ya. Breakout dengan akumulasi, dengan CC akan masuk, BBCP rata-rata memang broker asing ya, ada AK dan jarang-jarang dipakai retail ya, ada AKBB ya. AI juga di average 2560, jadi masih nyangkut sedikit ya.
Untuk Indi kita coba tunggu di bawah ya di area MA 20-nya di 2360 karena candle kemarin kurang oke ya. Tapi untuk scalping masih bagus karena masih ada yang nyangkut di atas. Jadi apabila ada koreksi ke area support minornya ya, untuk scalping di sekitar 2400-an bisa spekulasi B di area itu ya. Karena memang masih ada akum yang di atas, nanti pasti ada pantulan ya di area itu ya. Untuk scalping bisa 2-3% bisa dibungkus dulu ya, karena memang ISG-nya lagi terkoreksi ya, takutnya ini terimbas ya, karena candle kemarin ada ekor dari atas. Masih bagus sebenarnya untuk Indi, masih uptrend dan saat ini baru aja breakout ya. Masih bagus untuk Indi bisa buy on weakness di area MA 20-nya. Oke, saham terakhir ya ada Cepin. Jumat kemarin untuk menguat 2,26%. Secara trennya dia masih uptrend ya, berada di atas MA 200, MA 50 dan MA 20-nya. Secara big view-nya dia sebenarnya lagi sideways aja ya untuk Cepin. Saat ini ada di area resistannya di area sekitar 5 ribuan ya, 5 ribuan dan di support kuatnya ada di 4.500-an ya. Ini pergerakannya kena resisten turun nih sempat di breakdown ya, tetapi dia bisa mantul kembali dan masuk area support kembali nih ya. Dan kemudian lanjut naik. Untuk Cepin saat ini lagi ada di area resisten minornya ya, di area sekitar 4.990 sampai 5 ribuan ya. Untuk saat ini Cepin bisa buy on weakness ya, weakness apabila dikasih break 5 ribuan masih ada potensi Cepin untuk TP pertanyaan bisa di 5.100 ya. Karena untuk Cepin ini sudah hampir dari ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 kali dan gagal ya ditembus ya. Apabila kali ini ditembus dengan volume besar, kemungkinan naiknya cukup kenceng ya. Tetapi untuk misalkan ada koreksi nunggu di area supportnya ya di area 4.700-an ini ya. Karena memang cenderung dia lagi sideways ya. Untuk volumenya masih cukup bagus dia volumenya pas ada di area resisten ini dengan MA volumenya lebih dari 20 ya walaupun nggak terlalu signifikan ya. Karena biasanya itu dia sampai segini ya. Sampai volumenya sangat besar dan tinggi gitu ya, tapi ini nggak terlalu besar ya. Jadi takutnya nanti dia false break malah dia turun lagi karena memang secara big view-nya dia lagi sideways ya, tapi momentumnya masih sangat bagus. Ini mau sudah golden cross ke atas ya, artinya memang cenderung lebih ke atas apabila dan sudah beberapa kali ya di retest dan gagal berhasil ya untuk resistennya. Apabila 5.000 ini di break masih ada potensi untuk Cepin ya. Long termnya bisa sampai di 5.200 ini adalah resisten yang belum di retest sama sekali ya. Jadi untuk view-nya masih sangat bagus untuk Cepin. Kita coba lihat Broksum dari Jumat kemarin bagus ya di resisten minornya, tapi ada big akumulasi ya dari PD, ZUD, PKZ, ZPBK ya asing cukup masuk banyak di average 4.900. Jadi masih di atas ya untuk Cepin. Coba kita lihat dari seminggunya ya. Dari seminggunya dia ada di 4.800 ya di area sekitar MA 20-nya ya. Jadi untuk Cepin apabila dikasih koreksi bagus ya ke area low risk-nya ya di MA 20 dan kebetulan ada yang akum di area itu ya. Tetapi di Jumat kemarin juga masih ada akumulasi yang besar di 4.900 ya. Jadi apabila 5.000 dikasih breakout bisa buy on breakout juga ya. Untuk TP-nya bisa 2-3% ya karena memang untuk scalping ya takutnya nanti di bawah turun ya karena memang lagi di area resistennya. Masih bagus Cepin bisa buy on weakness maupun buy on breakout.